Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fatih Movie. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis di dalam grup Facebook 1001 Cerita Al. Dan untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini adalah sebuah cerita true story by Al. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan klik subscribe, like, dan komen di kolom bawah agar saya lebih semangat untuk melanjutkan kisah-kisah misteri selanjutnya. Baiklah, kisah kali ini kisah yang berjudul Ratih Penunggu Pabrik Gula. Part pertama. Oh ya, dalam cerita ini nama-nama pemeran yang ada di dalam cerita ini telah kami samarkan sedemikian rupa berikut dengan tempat kejadian perkara. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Agung. Aku seorang pekerja dari salah satu pabrik gula, di mana dulu pabrik ini juga tempat bekerjanya Dimas Ratih, Reza, dan Dika. Aku tak begitu dekat dengan mereka, hanya sebatas rekan kerja saja. Namun, aku mengetahui banyak hal tentang persahabatan mereka. Yang awalnya persahabatan mereka baik-baik saja sampai akhirnya berujung maut. Aku sangat turut berduka cita tentang peristiwa yang telah menimpa persahabatan mereka. Banyak yang menyayangkan kejadian itu, namun apa boleh buat. Segalanya sudah ada yang mengatur. Di sini aku akan bercerita sedikit tentang arwah Ratih yang masih belum tenang dan banyak membuat resah karyawan pabrik, terutama aku sebagai kepala gudang di mana tempat Ratih dibunuh dan arwahnya masih saja sering menampakkan diri di sekitar gudang dan pabrik ini. Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk membersihkan tempat ini dari arwah Ratih, mulai dari paranormal, orang pintar, ustadz, dan juru kunci pabrik ini kami panggil. Namun tak satu pun dari mereka sanggup menghadapi arwah Ratih. Malah salah satu dari mereka ada yang gila. Mulai dari kejadian itu, tak ada lagi yang berani untuk berurusan dengan arwah Ratih. Di sini aku juga mempunyai satu teman kerja wanita bernama Wiwin. Dia yang selalu membantuku mengurus pekerjaan yang ada di gudang ini dan juga karyawan baru di pabrik. Wiwin awalnya dia baik-baik saja, sampai lama-kelamaan dia selalu memperlihatkan sifat yang aneh. Dia terkadang selalu berbicara sendiri. Saat ku tanya dia sedang berbicara dengan siapa, dia menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan karyawan baru yang bernama Ratih. Aku menganggap Wiwin hanya berhalusinasi saja. Memang sih, Wiwin belum tahu kalau dulu ada karyawan yang mati dibunuh di gudang ini. Aku belum menceritakannya ke Wiwin tentang hal itu karena aku rasa dia tidak perlu mengetahui hal itu. Terdengar tidak adil memang, tapi aku sengaja tidak memberitahunya karena orang sebelumnya yang bekerja di sini, setelah tahu kebenaran yang ada di pabrik ini, mereka langsung berhenti bekerja. Aku takut Wiwin juga seperti itu, yang ada nanti aku tidak ada yang membantu pekerjaan. Jadi kurahasiakan dulu kejadian itu dari Wiwin.
Aku akan bercerita dari 2 bulan sebelum Mian masuk kerja di pabrik ini. Setelah kejadian terbentuknya Ratih di gudang itu dikosongkan oleh mandor pabrik selama sebulan lamanya. Selama dikosongkan, gudang itu mandor dan aku sering memanggil beberapa orang seperti paranormal, orang pintar, dan ustadz. Namun usaha kami belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menghidupkan lagi kembali gudang itu. Mungkin dengan terisinya lagi gudang itu, arwah Ratih akan pergi dari situ, pikir kami saat itu. Namun gudang itu jadi alih fungsi. Yang awalnya jadi gudang menjadi tempat produksi, sekarang hanya menjadi tempat penyimpanan bahan yang akan diolah. Dengan beralihnya fungsi yang kami buat sehingga gudang itu tidak terlalu sering dimasuki orang. Hanya aku dan rekanku saja yang menetap bekerja seharian di dalam gudang itu. Aku sebelumnya belum pernah melihat secara langsung arwah Ratih. Namun aku selalu merasakan kehadirannya yang ditandai dengan bau-bau bunga matahari. Sebelum Miwin bekerja di sini, aku bekerja dengan Agus di sini, teman kerjaku lama. Namun dia sudah keluar dari pabrik ini karena dia habis-habisan diganggu oleh arwah Ratih. Memang kesalahan Agus selalu menganggap sepele arwah Ratih dan menertawakan Ratih sampai akhirnya Agus menerima semua balasannya. Pagi itu, aku dan Agus berangkat bareng dari rumah untuk bekerja. Namun sesampainya di pabrik, aku langsung masuk ke dalam gudang untuk cek stok bahan. Padahal masih pagi waktu itu. Namun Ratih memberi tanda ada kehadirannya di gudang itu dengan mengeluarkan bau bunga matahari yang sangat menyengat. Aku yang mengetahui bau ini, yang menurutku lebih baik dihindari daripada cari. Aku langsung keluar gudang dengan sangat terburu-buru dan wajahku yang memucat. Sesampainya di depan pos satpam, aku melihat Agus yang sedang berbicara dengan seorang satpam pabrik. Aku langsung menghampirinya. "Gus, sialan kamu Gus ya. Kenapa masih di sini? Orang kerja bukan dibantu malah ngerumpi," ucapku sambil mengatur nafas. "Ya santai saja Lekung. Masih jam berapa ini? Karyawan yang lain juga belum pada datang. Kamu aja yang terlalu semangat. Emang kenapa sih kamu kok pucat gitu mukanya?" "Sial, pagi-pagi udah bau banget tuh ruangan. Bau bunga matahari. Ini pasti kerjaan Ratih." "Ah, masa sih kamu nyium? Coba aku ke dalam dulu ya sebentar, Gung." Agus pun bergegas menuju dalam gudang. Tak lama kemudian dia kembali lagi. "Ah, bohong aja kamu Gung. Dimana ada bau bunga matahari di dalam? Aku baru dari dalam, gak ada bau apa-apa kok," ucap Agus. "Ada loh Gus. Tadi aku nyium bau bunga matahari nyengat banget di hidung." "Gak ada loh Gung. Ngeyel banget jadi orang. Hidung kamu aja itu yang mungkin salah. Mana ada hantu pagi-pagi gini, ngarang aja kamu. Lagian kalau memang ada pun masa kamu takut sama setan?" "Nggak takut sih, cuman aku yang pasti terkejut aja paling." "Alah, macam kamu nggak takut aja Gus." Aku takut sama setan? Mana mungkin laku Gung. Apalagi setannya secantik Ratih, pasti malah aku godain itu. Tawa aku. "Awas hati-hati loh Gung kamu ngomongnya. Ntar ditunjukin langsung baru tahu kamu." "Ya gak apa-apa lah, kan malah bagus aku bisa godain dia." "Mudah-mudahan aja kamu gak nyesel sama ucapan kamu itu," ucapku. Kulihat Agus yang
terlalu menyepelekan sosok Ratih. Dia menganggap bahwa Ratih wujudnya masih cantik walaupun sudah jadi arwah gentayangan. Dia belum tahu aja gimana seremnya sosok Ratih. Walaupun aku belum bertemu sosoknya selama ini, tapi saat ku dengar cerita dari beberapa orang yang sudah pernah melihat sosok Ratih, mereka mengatakan sosoknya sangat menakutkan dan terlihat seperti mengancam. Aku jamin, pasti Agus langsung pingsan kalau melihatnya. Mudah-mudahan aja dia gak nyesel sama perkataannya. Tak terasa, sekira beberapa lama kami ngobrol di pos satpam, satu persatu karyawan pabrik sudah memulai berdatangan dan jam kerja pun telah dimulai. Aku dan Agus langsung mengambil tugas kami masing-masing di dalam gudang dan mulai pekerjaan kami. Nah, demikian cerita Ratih penunggu pabrik gula part pertama ya guys. Gimana? Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita tidak boleh sompral atau takabur dimanapun tempat kita berada, termasuk di dalam gudang pabrik gula itu. Karena ya perbuatan itu bisa mengundang hal-hal gaib, jin atau yang lain untuk mengganggu kita karena telah merasa direndahkan oleh perkataan sompral kita. Pasti kalian semua penasaran kelanjutannya kan? Berikutnya akan segera kami tayangkan. Ratih penunggu pabrik gula part kedua. Nantikan hanya di channel Fatih Movie.